Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Narawas. Pernah nggak sih kamu penasaran, bagaimana rasanya jadi anak Presiden Indonesia? Apakah mereka hidup seperti keluarga kerajaan? Apakah pengaruh mereka masih besar walau sang ayah sudah lama tak berkuasa? Nah, salah satu tokoh yang bisa menjawab rasa penasaran kita adalah Siti Hediati Haryadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto. Anak Presiden kedua RI ini tak hanya terkenal karena garis keturunannya, tapi juga karena kisah hidupnya yang penuh warna, dari percintaan, politik, sampai gaya hidupnya yang penuh teka-teki. Di video kali ini, kita akan mengupas sisi lain kehidupan Titik Soeharto yang jarang terekspos ke publik. Yuk kita mulai dari awal mula perjalanan hidupnya. 1. Keluarga Cendana, Titik dan warisan pengaruh. Titik Soeharto lahir di Jakarta pada 14 April 1959, sebagai anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah. Sejak kecil, hidupnya sudah berada di tengah-tengah pusat kekuasaan. Ayahnya adalah Presiden RI yang memimpin selama lebih dari 3 dekade, sedangkan ibunya punya pengaruh besar dalam membentuk citra keluarga Cendana. Tumbuh besar di lingkungan yang sangat eksklusif, rumah di Jalan Cendana bukan cuma tempat tinggal, tapi juga simbol kekuasaan. Hidupnya penuh dengan pengawalan, fasilitas terbaik, dan relasi yang luas dari dalam hingga luar negeri. Tak heran, banyak yang menganggap Titik sudah terbentuk sebagai bagian dari elit bangsa sejak lahir. Apalagi, keluarga Cendana punya jejaring bisnis yang luar biasa besar. Meski kadang secara hukum bukan atas nama langsung, semua tahu bahwa kedekatan dengan kekuasaan membuat bisnis mereka berkembang pesat. 2. Kisah cinta perceraian dengan Prabowo Subianto. Pada 1983, publik dikejutkan dengan kabar pernikahan Titik dengan Prabowo Subianto, seorang perwira muda yang tengah naik daun. Banyak yang menyebut pernikahan ini sebagai pertemuan dua kekuatan besar, militer dan politik. Pernikahannya pun berlangsung mewah, dihadiri banyak tokoh penting nasional. Namun, seperti banyak kisah romansa yang berada dalam tekanan besar, hubungan mereka tidak bertahan lama. Reformasi 1998 bukan hanya mengguncang kekuasaan Soeharto, tapi juga kehidupan pribadi banyak anggota keluarganya. Tak lama setelah Soeharto lengser, Titik dan Prabowo memutuskan berpisah. Dari pernikahan ini lahirlah Didit Hedi Prasetyo, yang memilih jalur berbeda sebagai desainer kelas dunia. Didit lebih dikenal di dunia fashion internasional ketimbang politik, dan hubungannya dengan sang ibu sangat dekat. Meski orang tuanya sudah tidak bersama, ikatan keluarga tetap kuat. 3. Kiprah politik dan aktivitas sosial. Tak hanya jadi simbol keluarga Cendana, Titik juga aktif di dunia politik. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar selama beberapa periode. Banyak yang menganggap karir ini sebagai kelanjutan dari warisan politik Soeharto, tapi Titik tampaknya punya gaya sendiri, lebih tenang, tapi tetap vokal saat diperlukan. Langkah mengejutkan terjadi ketika ia pindah dari Golkar ke Partai Gerindra, partai yang didirikan oleh mantan suaminya. Tentu ini memicu banyak spekulasi, apakah ini langkah strategis atau semacam rekonsiliasi politik? Di luar dunia politik, ia aktif di kegiatan sosial dan budaya. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Seni Indonesia, dan juga dikenal sebagai sosok yang aktif mempromosikan olahraga panahan. Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa ia tetap menjaga eksistensinya di masyarakat tanpa harus selalu tampil di layar kaca. 4. Kekayaan dan aset yang mencengangkan. Berdasarkan data LHKPN tahun 2024, kekayaan Titik Soeharto mencapai 709,4 miliar rupiah, angka yang luar biasa besar, bahkan di antara para politisi elit.
Kenaikan cukup signifikan dibanding tahun 2018, dan sebagian besar berasal dari properti mewah di kawasan elit Jakarta. Tak cuma properti, Titik juga memiliki surat berharga senilai 45 miliar rupiah dan kas setara 100 miliar rupiah lebih. Ia juga memiliki mobil klasik Mercedes-Benz S600 tahun 1992, serta harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai puluhan miliar. Meski angka ini sudah fantastis, banyak yang menduga kekayaan aslinya jauh lebih besar, karena keterkaitan dengan aset-aset tidak langsung milik keluarga cendana. Namun data resmi dari KPK cukup memberikan gambaran bahwa kekayaan Titik sangat cukup untuk mendukung gaya hidup dan aktivitas politiknya. 5. Investasi dan bisnis pribadi. Menariknya, Titik tak hanya mengandalkan warisan. Ia juga terjun langsung ke dunia bisnis. Ia tercatat sebagai komisaris utama PT Abitama, dan punya saham signifikan di PT Surya Citra Media, perusahaan induk dari SCTV dan beberapa media lain. Selain itu, keterlibatannya di sektor-sektor seperti kehutanan, energi, dan transportasi memperlihatkan bahwa ia punya pemahaman mendalam tentang dunia bisnis. Beberapa proyek besar yang dikaitkan dengannya pun memperkuat anggapan bahwa ia bukan sekadar penikmat hasil, tapi juga pengelola kekayaan aktif. Dengan portofolio seperti ini, wajar jika kekayaannya bisa bertahan dan bahkan tumbuh stabil di tengah gejolak politik dan ekonomi nasional. 6. Gaya hidup, mewah tapi tetap terkontrol. Kalau bicara soal gaya hidup, Titik dikenal anggun dan tidak berlebihan. Ia sering terlihat memakai busana karya desainer ternama, baik lokal maupun internasional, dengan aksesori mewah seperti tas Hermes dan jam tangan mahal. Tapi, ia tidak suka pamer berlebihan. Penampilannya selalu diperhatikan, terutama dalam acara-acara resmi. Kebaya elegan, perhiasan sederhana namun berkelas, dan gaya rambut yang selalu rapi menjadi ciri khasnya. Yang menarik, di tengah tren sosial media saat ini, Titik tetap menjaga gaya hidupnya tak terlalu terekspos. Ia membangun citra sebagai figur perempuan yang matang dan bijak, bukan hanya sekadar sosialita, tapi tokoh yang masih punya peran penting dalam masyarakat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sosok Titik Soeharto? Ia bukan hanya putri dari seorang presiden, atau mantan istri seorang presiden. Ia adalah figur yang membangun jalannya sendiri di dunia politik, sosial, bisnis, dan citra publik. Kekayaan yang ia miliki bukan cuma soal angka, tapi juga tentang bagaimana menjaga nama besar keluarganya tetap relevan dan dihormati di era modern. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.